200 gitu. Nah, untuk pada perencanaan fungsi bangunan silahkan sebagai perencanaan aja gitu ya. Jadi apakah ini suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah makan atau gedung pertemuan ya, atau mungkin apalagi ya, mungkin rusun dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa kantor dan sebagainya. Jadi fungsinya silakan Anda pilih. Nah, untuk lantai bangunan cukup sederhana saja. Lantai dasar adalah 100 meter persegi dan untuk lantai duanya atau lantai tingkat duanya sekitar 80 meter persegi. Terus untuk data denah yang diharapkan disesuaikan dengan konstruksi aja. Jadi bisa konstruksi baja atau beton atau komposit. Jadi gabungan antara baja dan beton atau gabungan antara konstruksi ada kayu dan sebagainya. Jadi pilihannya nanti bisa digabung-gabungkan gitu ya. Sesuai dengan material dan sifat karakternya gitu. Misalnya karakter dari beton dan baja gitu bisa, atau kamu mau baja aja atau mau beton ya. Atau nanti beton dan kayu ya. Ini bisa dimilih. Untuk penutup atapnya di ketentuan bangunan bebas, jadi genteng beton, genteng tanah liat, baja maupun sirap kayu dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini bisa juga pilihannya sirap gitu ya. Sirap gitu. Silahkan juga gitu. Jadi bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Di konstruksi atap bisa ada rangka, ada coding ya, dan sebagainya, ada nanti kaso dan reng dan sebagainya, tergantung pilihan pada penutup atapnya sendiri. Terus untuk ring barok dan slope di sini lantai bisa dengan baja, bisa juga dengan di sini bisa menggunakan beton maupun menggunakan kayu atau gabungan sebagainya. Kolom utama adalah IWF, ya, jadi dasar penutupan aja 200 saja, kompaktif 400, bisa beton dan sebagainya. Ya. Di sini bisa tergantung daripada kalian. Di sini juga kalau mau pakai kayu juga bisa juga. Untuk lantai bebas pilihan, gitu ya. Jadi mau lantainya apa gitu ya. Jadi mau keramik, mau marmer, mau apa gitu. Lantai 2 juga mau mungkin pelat baja juga boleh juga, itu tergantung ekspresi pada bangunan kalian. Untuk lantai 2-nya sesuaikan dengan konstruksi yang Anda buat. Untuk dinding bisa bata, ya, beton, baja maupun gabungan ya. Di sini juga bisa kayu juga bisa. Jadi ini materialnya bisa disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, nanti bisa internet, gypsum, atau bisa kalau mau internet juga mungkin sudah jarang digunakan atau material lainnya gitu. Terus untuk atap teras depan beton ya dengan ketebalan 7, tangga beton kayu atau kombinasi fondasi batu kali dan beton. Nah, permintaan gambar, jadi penggambaran daripada tadi kan bangunannya adalah kantor atau restoran atau gedung pertemuan, yang ditemukan adalah harus indah gitu ya, jadi konstruksinya. Jadi mau gaya apa terserah ya. Nah, untuk denah ukurannya penjelasannya perlu ditentukan secara lengkap, gitu ya, keterangannya gitu. Pada gambar denah yang di atas gitu mungkin di atas lantai ya. Jadi untuk ini untuk penggambaran aja gitu ya. Jadi untuk lantai semuanya digambarkan. Ini ada kesalahan keterangan gitu ya. Jadi ini gambar sebenarnya gambar bangunan ini maksud saya sebenarnya ditinggikan gitu ya, ditinggikan gitu ya.
Jadi kalau misalnya gambarnya di atas 1 meter gitu tidak digambar. Pena menggambarkan pembagian ruangan, letak pintu dan jendela. Ini saya hilangkan aja di sini. Jadi bagian bangunan ya Dena digambarkan dengan skala 1/100. Jadi ada nama ruang, terus nama keterangan daripada pintu jendela, terus tampak ukurannya diperjelas itu. Jadi kalau gambar tampak masih ada salah, kalau kusen yang terbuka tertutup ada garis kusen, terus ada garis mungkin daun pintu atau daun jendela dan sebagainya. Jadi kalau dia terbuka berarti dia ada gambar 3 gitu ya. Jadi kusen bersama daun pintu dan sebagainya. Ini masih banyak kesalahan di tugas-tugas. Nanti kita bahas mengenai evaluasi. Rencana pondasi menggambarkan tipe pondasi, jadi asumsi saja ya dengan kedalaman 1 meter gitu, baik pondasi setempat maupun pondasi batu kali. Ya. Jadi skalanya juga 1/100. Rencana struktur lantai, jadi nanti digambarkan juga gitu mungkin kalau di lantai 2-nya balok induknya, balok anaknya, ya. Terus kalau kayu ada ukurannya, ukuran kayu, ya, misalnya ini kayu atau baja, ya, maupun mungkin ada beton, jadi memungkinkan. Ya, semuanya bisa memungkinkan. Penutup atap, gitu, bentuk atap sesuai dengan garis-garis gambar dengan titik. Jadi gambar dijelaskan kuda-kudanya, gording dan sebagainya. Jadi diusahakan nanti untuk penggambarnya ini juga apakah kalian menggunakan beton, baja, ataupun kayu, gitu ya. Jadi penutup yang diminta atap tropis, ya. Jadi tidak dianjurkan atap rata. Ya. Jadi untuk rencana tangga juga di baja, beton, dan tadi dikatakan sesuai dengan ketentuannya gitu. Nah, dihitung gitu ya kalau tangga itu kita bisa menghitung gitu misalnya berapa tinggi lantai gitu. Misalnya kalau tingginya 4 meter misalnya gitu ya. 4 meter gitu. 4 meter terus misalnya anak tangganya mau dibuat 20 gitu atau 21 gitu. Tinggal nanti 4 bagi dengan 20 ketemunya tingginya 20. Mungkin terlalu tinggi gitu ya maksimal lah gitu. Kalau mau dibuat 23 dibagikan mungkin dapatnya 19 atau berapa 19 cm anak tangganya. Ya, coba nanti ini kan coba dihitung berapa anak tangganya. Terus nanti berapa untuk stepnya lebar anak tangganya itu tentukan dengan sepatu mungkin minimal 25 terus atau 30 gitu ya. Jadi supaya pas sepatu tidak ini. Rencana plafon tadi juga sama yang tugas kalian sudah yang seperti dibuat ada membuat ruangan plafonnya jadi pakai gypsum atau pakai internet atau sebagainya gitu ya. Untuk rencana pintu jendela gitu, rencana pintu jendela juga perlu digambarkan dengan ukuran. Ada beberapa yang gambarnya cukup lengkap ya nanti bahas siapa saja gitu. Rencana sanitasi untuk mungkin untuk air bersih nanti ada kamar mandi gambarkan mungkin kloset, wastafel, terus bak mandinya ya terus nanti itu yang perlu diperjelas. Gambar detail skala 1/20. Jadi gambar detail itu misalnya hubungan antara kolom balok terus antara atap itu hubungan antara pondasi gitu ya. Jadi skalanya diperbesar. Untuk pondasi juga peletakannya juga diberikan. Gambar struktur lantainya juga nanti mungkin kalau tanah yang
padatkan, terus kasih batu, kasih spesi, kasih keramik dan sebagainya. Detail tangga, detail plafon, detail pintu, detail sanitasi. Ini semua detail-detail yang ini. Jadi penekanannya gambar, akurasi kebenaran gambar berdasarkan teori pada perkuliahan yang pernah diberikan, penempatan gambar, notasi dan ukuran, kebersihan gambar, kreatif dan lingkungan. Ini nilainya tinggi di sini. Tinggi itu. Jadi dengan bentuk bangunan kalian dari tempat ini paling tinggi. Jadi untuk gambar ya, ini tergantung pada ini, jadi kreasi dari mahasiswa. Jadi yang penting di sini mendapatkan nilai yang tertinggi gitu. Dan dikerjakan untuk kelas sore pagi menggunakan manual ya. Jadi gambar untuk SK3 dan SK4 baru menggunakan CAD. Ini contoh gambar saja gitu yang akan nanti kalian tampilkan. Contoh saja ini ya. Ini contoh rumah tinggal ya, jadi bukan ini. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa lebar untuk tangga ya, juga menentukan juga jumlah anak tangga, terus penggambarannya berapa jumlah anak tangga yang menentukan. Ini adalah teknik untuk menggambar saja, di mana di sini ada ruang yang terbuka, ini ruang dalam, ini menggambarkan kloset, toilet. Di sini ada berapa kolom-kolom gitu ya. Jadi cara menggambar ini contoh saja sebagai acuan ya. Pernah saya kirim waktu itu ya, teknik menggambarnya juga carport. Jadi diperjelas itu pintu dan sebagainya ya. Pintu, jendela gitu, penggambarannya. Jadi ini ada gambarnya lengkap gitu ya, di sini. Ini contoh kalau mungkin nanti kalian membuat tempat restoran, mungkin membuat dari batu-batu dan sebagainya, paving block atau apa gitu. Ini yang diminta di dalam tugas kalian ke berikutnya gitu. Dan diharapkan semuanya sesuai dengan gambar. Jadi di sini ada gambar dinding. Jadi dindingnya ini dinding batu bata, ini kolom beton. Tapi kalau nanti pakai baja, mau dengan sudut baja gitu ya, dia pakai IWF yang tadi ditentukan satu ketebalannya adalah 20 cm, gitu. Baja IWF 200. Nah, untuk setiap pertemuan itu ada kolom praktis. Gitu. Kolom praktis. Ya. Dia sebagai pengaku. Untuk menggambarkan slope-nya juga nanti gambar slope-nya seperti kan gambar dia akan ini kalau ini dia menerus juga. Jadi diusahakan garis ini juga bisa menerus gitu ya. Jadi kalau kita tarik di sini kita gambar slope-nya dia akan lurus ini. Nah, di sini juga dia akan slope-nya dia lurus ini. Di sini juga bisa akan lurus. Oke. Di sini. Nah, basic daripada ruang ini adalah kita membuat berapa ruang gitu, di mana ini ada ruang keluarga, ruang tamu, tidur dan sebagainya. Ini strukturnya jelas gitu ya, jadi sederhana. Tapi silakan aja kalau mau. Ini bentuknya kotak gitu. Jadi ini untuk memudahkan pembangunan. Untuk tangga di bawah sini ada tangga, dia di sini juga ada, dia harus ke atas gitu ya. Jadi dia ke atas bagaimana gitu. Ini istilahnya kalau kita jumlah apakah sesuai dengan panjangnya ini gitu ya. Jadi berapa jumlahnya, kalau misalnya 20 misalnya, terus panjang lebaran tangganya 30, berarti sudah 6 meter, berarti butuh ruang kira-kira yang cukup luas juga untuk nanti tangga dan ruang geraknya juga gitu ya. Jadi di sini ruang gerak untuk turun tangganya, ini untuk naik tangganya gitu ya. Jadi di bawah masih bisa difungsikan sebagai tempat lemari atau sebagainya gitu ya. Jadi ini biasanya di gambarnya cukup ini dipotong begini, terus dia adalah gambar itu bisa ya. Jadi kalau di
di sini dia kebalikannya, dia gini, terus dia nanti arahnya dia ke sini. Jadi arahnya maaf salah. Nah nanti dia gambarnya bisa begini, ya. Jadi dia keluarnya gitu. Atau kamu gambar secara keseluruhannya boleh gitu ya. Yang penting jumlah pada ruang-ruang di atasnya dikeluarkan. Ya. Jadi intinya itu ya. Jadi kami berangkatnya dari modulnya. Di sini modulnya adalah kelipatan 30 atau kelipatan 20 gitu ya. Tergantung nanti ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Jadi nanti apakah kalian mau membuat bentuk bangunannya bentuk begini, silakan aja. Ya. Bentuk kotak juga boleh. Persegi panjang. Terus bentuk yang bulat juga boleh. Bentuk yang segi banyak juga boleh. Jadi kalau kita strukturnya, kalau kita ngambil balok, ini baloknya dia menerus segi banyak. Ya. Terus di sini juga dia gini. Berarti dia ada kolom, dia letaknya di sini. Kalau kita main bentuk gitu, kolom, kolom. Tinggal nanti kalian merencana ruang-ruangnya apa akan dirancang. Jadi kita berangkat perencanaan dari struktur dulu, baru nanti isi ruang. Apakah nanti di sini jadi ada ruang teras? Di sini ruang teras juga, bisa juga. Nah, atap bangunan juga nanti bisa kalau dia bentuk bangunannya mungkin bentar Pak, ada berapa tuh? Ada Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, saya bentar dulu, saya ada kuliah sebentar, masih kuliah bentar. Ya, terima kasih. Ya nanti teman-teman. Mohon maaf terkait. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu. Contoh gitu misalnya kalau nanti atapnya bisa aja gini arahnya sama. Arahnya bentuknya ke sini. Atapnya gitu, yang ngikutin gitu. Ya menerus kan bisa gitu. Menerus ini kalau dia bentuknya. Jadi di sini bisa ini pinggirannya. Yang atapnya gitu. Selanjutnya gitu, ya. Nah, untuk struktur yang lainnya, yang bentuk persegi ini bisa juga kolomnya karena dia bentuknya ini kolom bentuk L. Jadi struktur ngikutin bentuk. Ya, jadi dia ngikutin bentuk ini. Ini bentuknya mungkin gini. Nanti itunya silahkan aja gitu. Bentuknya kayak apa gitu. Ini bentuknya L gitu misalnya. Nah, untuk atap sendiri kita bisa ngelihat ini mau arahnya jadi atap yang pelana atau kita pakai atap jure. Nah, ketemunya sini baloknya di sini. Nah, gitu. Ini kuda-kudanya di sini. Ini ada kuda-kuda, sini ada kuda-kuda. Pas di sini. Ini ada kuda-kuda juga. Ini ada kuda penyambung gitu. Ya. Kalau bentuk ini sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya bulat, lingkar gitu? Bagaimana strukturnya? Nah, kita bisa menentukan tergantung ukurannya. Apakah di sini ada bentuknya kolom, di sini dia ada kolom juga. Jadi kalau dia ngikutin bentuknya dia begini, dia ada kolom, dia ada kolom, dia ada kolom, di sini juga ada kolom.
Jadi untuk rangkanya juga dia gini. Apakah nanti di sini ada titik temu? Gini. Baloknya gitu ya, baloknya gitu. Atapnya juga ngikutin ke sana, ikutin ke sana juga. Ya. Nah, gitu ya. Ini kira-kira menggambarkan kira-kira dari bangunan. Nah, kalau dari masanya, jadi kalau masa kita tentukan dulu nih. Kan punya udah ketemu gitu. Jadi dia ngikutin aja. Nah, di sini ada kolom, ini juga ada kolom, sini juga ada kolom. Jadi kalau atapnya dari ini gini, dia atapnya akan gini. Gitu ya, atapnya akan bentuknya bentuk semacam ini. Oke, jadi atapnya akan gini. Nah, yang banyak kesalahan di sini adalah ini ada batas lantai 1. Di sini ada permukaan tanah. Nah, ngitungnya untuk penggambaran 00 itu harus dari sini, lantai di dalam. Ini lantai 00. Nah, nanti turun ke ini berapa? 60 cm atau berapa? Ya. Ini ada garis. Ini ada garis kolom. Ya. Ini 00 sini. Kalau dia lantai 2, dia sini. Gitu ya. Nanti digambarkan. Nah, dari tampak sini bisa kelihatan apakah dimunculkan baloknya atau baloknya ada di dalam ditutup oleh dinding atau kaca, atau kalau transparan dia kaca semua gitu ya. Nah, penggambaran yang ada yang sering terjadi adalah gambar kusennya gitu ya, gambar kusen. Jadi kalau kita punya masa, ini lantai 1, kita melihat titik pandang dulu, misalnya 80 cm meja. Ini garis cara itu. Di atas mungkin ada lubang untuk udara. Jadi setelah 2,10 meter ada garis ini untuk 60 cm, 60 cm untuk ventilasi. Nah, kita membagi ya secara struktur. Jadi ini bekerja dengan modul. Jadi ini mungkin modulnya 3 meter gitu ya. 3 meter gitu. Nah, kita bagi mungkin mau dibagi kelipatan 20 atau kelipatan 30 ya. Kalau kita bagi kelipatan 30 berarti setiap kita buat ada, kalau di sini buat 90, di sini 90, jadi 180, ini sisanya 90, 90, 120. Nah, ini tidak akurat, tapi nanti Anda bisa membuat ini bagian kaca pintu ya, ini bagian untuk bovenly atau pencahayaan atau ventilasi. Di sini kalian bisa membuat di antara sini mungkin jendela. Jadi bentuknya terstruktur gitu ya. Ya. Atau kita membagi lagi, ada beberapa model supaya tampaknya kalian tidak kaku gitu ya. Jadi dianukan fungsi dulu. Ini saya punya gini, saya mau punya gini, garis jendela dan sebagainya. Ini mungkin kaca pintu saya. Ini bisa dari baja, ini kaca semua gitu.
nanti kacanya bisa yang terbuka. Ini adalah pintu saya. Ini adalah pintu. Di sini ada mungkin kalian membuat kaca yang bisa diikuti. Nah, jadi tampak juga diikuti dengan struktur. Jadi ini adalah kolomnya. Ini kolom pengaku. Ini kolom pengaku juga. Jadi struktur ini kolomnya berfungsi untuk memikul beban. Di sini ada pengisi, ya, kaca, jendela, dinding dan sebagainya. Jadi saya lihat daripada kalian tidak terstruktur, jadi bisa diolah gitu ya. Jadi secara strukturnya gimana kita membuat rangka-rangka ini menjadi satu bangunan yang menarik. Gitu. Ini juga kalau ini bentuknya gini bulat, dia juga dia akan ngikutin juga kalau ada jendela. Ya. Nah, nanti di sini apakah kalian membuat yang menarik? Ada bentuk cantilevernya kayak payung gitu, jadi bisa sebagai tritis gitu ya. Kalau ini mungkin dibuat semacam tritis bisa di bawahnya. Ya. Kalau tetap gitu ya. Yang penting airnya bisa dialirkan. Jadi bangunan kalian tidak terlalu kaku gitu. Yang kira-kira ini yang sebagai contoh. Dan untuk Dena juga sama gitu. Jadi Dena misalnya ruang serbaguna gitu misalnya. Kalian membagi dulu strukturnya bikin gitu. Kalian tentukan dulu gitu jarak-jaraknya berapa gitu. Ini tidak harus gini ya, tidak harus ya. Oh saya mau buat ruang dapur sama pendingin gitu. Saya tetap di belakang gitu. Nah ini juga dibuat masanya gitu. Di sini nanti baloknya juga ngikutin juga dengan bentuk ini juga gitu. Ya, bentuk ini juga gitu. Nanti ada ruang ini pertemuan, ini ada ruang untuk pengelola. Yang di sini adalah ruang yang terbuka. Mau di sini ada teras masih bisa. Bisa di sini sepanjang ini juga bisa. Teras saya. Ya. Berarti nanti kelas ini ada kolom. Di sini juga bawahnya ada kolom juga. Ini juga ada kolom. Teras di atas gitu ya. Untuk yang di bawah itu. Nanti pintu masuknya mau bentuknya arahnya bukaannya gini, silahkan aja gitu. Nggak tangga gitu. Di lantai bawahnya. Dari struktur ini bisa menentukan kita merancang ruang gitu. Jadi ruangnya berapa besar yang kita butuhkan gitu. Ya. Ada ruang mungkin untuk penerima tamu atau untuk kasir atau apa ya dari sini gitu. Yang dia bisa melihat semua pandangan semua ke arah ini. Ya. Dan nanti bisa juga di sini ada dinding juga, ada ruang pemisah untuk rokok dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi coba dibuat bentuknya yang cukup menarik gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah membuat tugas ya, jadi tugasnya juga cukup ini ya, kayak mungkin Akmal juga dia nanya oke, terus fotonya oke, cuma gambar pelak lantai tebel-tebel, terus tampaknya udah lumayan gitu ya, cuma ini kelihatan pintu terbuka dan juga garisnya gitu pintunya. Pembalokannya oke juga, plafon, fondasi, detail, ya ada atap. Jadi mungkin cukup lengkap juga Akmal itu menggambarkan. Untuk bagus juga gambarnya rapi, bagus ya gambarnya itu. Terus cuma perlu
ini kan juga peletakan tangganya, jadi ukurannya gitu ya, ada pintu dan sebagainya. Cuma pengolahan tampaknya masih belum gitu ya, jadi perlu ada ini disempurnakan lagi. Plafon atapnya juga walaupun ya keluar tapi masih belum ini, tapi udah lumayan lah gitu ya. Terus untuk Wario juga gambarnya rapi, Wario saya kira ya, dari denahnya dari denah potongan gitu. Cuma Wario untuk gambar pola lantai dan plafonnya belum ini ya, jadi tidak dimasukkan gitu, mungkin di tugas yang lalu masuk gitu. Terus untuk Muhammad Asih juga udah penggambarannya di lantai 1 dan 2 juga cukup bagus gitu ya. Untuk Akbar mungkin potongan atap ya kayak ini harus diinikan gitu. Untuk tangganya juga perlu di peletakannya perlu diperjelas karena hanya gambar kotak aja gitu, cuma diperjelaskan. Untuk Haryanto mungkin di sini juga ya gambar potongannya gitu kembali kepada pelat lantai terlalu tinggi, potongannya dari pelat lantainya hubungannya juga masih tinggi. Tapi dari keseluruhan untuk detail-detail dari UTS kalian masih belum keluar gitu ya. Jadi nanti kalau detail misalnya detailnya ini bagaimana detail yang dimunculkan gitu, detail yang perlu diperjelas gitu. Ini juga detailnya kesannya sesuai dengan tugas yang diminta. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mungkin peserta ini semuanya. Dari 12 peserta mungkin ada pertanyaan. Wario biasanya ngasih pertanyaan. Mau bertanya. Ya, untuk penggambarannya apakah di bebas Pak di kertas A3 atau A2 gitu Pak? Ya, boleh bebas ya, jadi Pak. ini ya. Yang penting ini Wario kan kalau kita presentasi ya ke owner gitu. Kadang-kadang owner tuh lebih seneng lihat layoutnya gitu, natanya gitu, nyusunnya gitu ya. Jadi pengaruh itu. Yang sekarang kan gambarnya kan satu-satu lembar gitu. Jadi kalau kalian mau menggabung di dalam kertas A3 gitu ya, jadi denah lantai 1, lantai 2, terus sama potongan gitu ya, muncul kalau bisa tampaknya gitu. Jadi di dalam